إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bila khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Miftahul Jannah dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah, berharap dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala lewat karamah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Imam Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu satu hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah Subhanahu wa taala meminjam harta kita yang satu saat nanti harta kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dengan pahala yang berlipat ganda?" Tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Dahda Al-Ansari, "Benar wahai sahabat." Lantas kemudian Abu Dahda Al-Ansari meminta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan kedua tangannya. "Ya Rasulullah, ulurkan kedua tanganmu sebagai bentuk baiat, sebagai bentuk persaksian di mana aku akan menginfakkan hartaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu ya Rasulullah." Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan kedua tangannya dan menjabat tangan Imam Abu Dahda Al-Ansari. "Ya Rasulullah, saksikanlah olehmu bahwasanya aku memiliki satu kebun kurma yang luas kebunku diisi oleh 600 kebun kurma ya Rasulullah. Di tengah-tengah kebun ada rumahku ya Rasulullah yang ditempati oleh istri dan anak-anakku. Persaksikan olehmu ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat persaksian yang disaksikan olehmu ya Rasulullah." Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima infaknya Imam Abu Dahda Al-Ansari. Terima kasih wahai sahabat. Lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin, dia berdoa. Dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat makna hadis yang lainnya. Rasul mengangkat kedua tangannya setelah menerima infak yang diberikan oleh Abu Dahda Al-Ansari. "Ya Rabb, terima infak saudaraku Imam Abu Dahda Al-Ansari yang diberikan hartanya di jalanmu ya Allah untuk mereka anak-anak yatim, dan aku meminta kepadamu ya Allah, tambah dan berkahi hartanya." Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menjadi sebuah keharusan buat kita bahwasanya harta yang kita miliki ada hak mereka. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, anak-anak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita semuanya yang mengaku umatnya Rasul lewat satu ayatnya menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Al-Baqarah 195.
Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian infakkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berada pada satu titik kebinasaan, menyepelekan hal yang demikian, enggak mau tahu, pelit sama harta. Wa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Lewat ayat ini, lewat risalah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika umatnya Rasul dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap umatnya Rasul dia berani infakkan hartanya di jalan Allah. Ada doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, tambah dan berkahi harta mereka, umatku yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua menjadi sebuah rekomendasi juga buat kita bahwasanya siapapun kita yang mengaku dia adalah umatnya Rasul, yang ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta pada mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Satu kebaikan dari infak yang diberikan umatnya Rasul akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hal. Satu yang diinfakkan dari harta mereka umatnya Rasul akan diganjar pahala 100 pahala kebaikan. Satu infak yang diberikan oleh umatnya Nabi, umatnya Rasul, bisa menjadi satu berbalas 700 kali lipat. Wallahu yuhibbu wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan pula kepada kita lewat satu ayatnya, Al-Baqarah 261. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, masaluhum kamasalil ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan infak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti kita menanam satu butir hadirin. Satu butir tumbuh menjadi 7 bulir. Setiap bulir akan berbuah 100 hadirin. Intinya, besar kemungkinan ketika kita berani menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, 1 berbanding 700 kali lipat hadirin. Dan bahkan Allah memberikan dengan satu rekomendasi ayatnya pahala yang begitu luar biasa banyaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang maha berkehendak memberikan pahala yang luar biasa banyaknya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah tahu hadirin seberapa hebat hati kita, seberapa ikhlas, seberapa ridhonya kita untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantaran baginda Rasul selalu berdoa. Ini menjadi sebuah giroh buat kita, bahwasannya setiap kali kita menginfakkan harta kita ada doa yang diminta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah dan berkahi ya Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala jadikan lagi sebagai bentuk rekomendasi buat kita. Endingnya ketika umatnya Rasul menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan diberkahi, maka pahala
yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa batas. Lihat rekomendasi ayat Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala ingatkan buat kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayat ini, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar. Sabar ketika kita menginfakkan harta kita. Janji Allah pasti benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Sabar ketika kita mencari harta dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin hadirin, apa yang kita cari, harta itu hakikatnya Allah yang kasih. Di atas langitnya Allah kasih harta, dijamin rezeki kita. Wa fis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasul. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah kita juga dijamin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalimat perintahnya wa ahsinu, maka berbuatlah baik dengan harta yang kita miliki, dengan harta yang kita punya. Infakkan sebahagian di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Yakin orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak bakalan miskin, bahkan dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan pelit. Orang-orang yang enggak pernah sedekah nanti dia akan menghadapi sebuah peristiwa penyesalan ketika sakaratul maut, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka persaksikan setiap rangkaian amal perbuatan kita manusia. Apa penyesalannya? Allah ingatkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Ya Rob, tangguhkan kematian. Mau ngapain? Fa asaddaqah wa akum minas solihin. Kami mau sedekah ya Allah. Kami mau jadi orang-orang yang soleh ya Allah. Telat. Mau mati baru sedekah. Nih, mumpung hayat masih ditanggung badan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memiliki dunia ini. Yang dunia itu adalah titipan tentang harta kita. Yuk sama-sama gerakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah buat kita kaya dan memiliki sifat dermawan. Selamat dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu
عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقاضي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصاب إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون